kita tidak perlu mengkritik pemerintah. Tidak perlu teriak-teriak di tengah jalan. Tidak perlu memberikan ya kritik lah istilahnya itu. Kita berkontribusi aja, berpartisipasi saja. Wong kita sadar bahwa aktor negara ini bukan hanya pemerintah. Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi, kembali lagi dengan kita di sini di podcast ngopi-ngopi. Kali ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik, teman-teman. Sekali lagi karena banyak sekali permintaan dari penonton ngopi-ngopi untuk mendatangkan tokoh-tokoh yang punya peranan di bidang sosial, terutama ya. Maka tim ngopi-ngopi mencoba untuk menelusuri begitu siapa tokoh-tokoh yang punya peranan aktif di sosial, sehingga kehadirannya tidak hanya dirasakan oleh orang yang dibantu saja, tapi juga oleh halayak umum, yang tujuannya adalah supaya bisa lebih menyebar tentang value-value atau perspektif dari orang yang sedang punya concern di sana. Dan pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu yang keren banget, teman-teman. Ganteng, muda, energik, dan peranannya di sosial sudah sangat jauh ya, yaitu Mas Nur Hakim. Ya, Mas, selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Oke. Kita diminta oleh banyak orang, Mas, untuk mendatangkan sampean, terutama untuk membicarakan suatu yang sampean sedang aktif di sini, itu yaitu KMI, Mas ya. Oke. KMI. Gimana tuh, Mas Nur Hakim? Boleh dulu perkenalan mungkin, Siap. Mas, soalnya pasti banyak orang-orang yang pengen tahu sampean. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Hakim. Kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi pimpinan yang disebut dengan Direktur Utama Kacang Mahfud Institute. Subhanallah. Sampean Direktur Utama. Direktur Utama. Wah, keren banget nih. Saya berbicara dengan Direktur Utama sekarang ya. Mas Nur Hakim. Ya, siap. Keren. Banyak orang penasaran KMI itu apa, Mas? Karena kepanjangannya itu Kacang Mahfud Institute. Ada nama Mahfud di sini yang kalau tidak salah adalah anggota DPR provinsi ya. Oh, ya. Sehingga masyarakat perlu tahu nih gimana tuh, Mas, Ya. KMI. Terima kasih Mas host yang ganteng. Ya, jadi begini. KMI ini merupakan singkatan dari Kacang Mahfud Institute. Betul. Adalah sebuah organisasi yang mana organisasi kita itu sudah terlegitimasi dengan adanya akte Menkumham. Kita sudah mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan semenjak dari tahun 2016. Oh. Jadi Kacang Mahfud Institute itu merupakan suatu organisasi yang bersifat yayasan sosial kepemudaan. Subhanallah. Gitu ya, sosial kepemudaan. Yang mana memang fokus kita sesuai dengan jargon kita, yaitu adalah berhenti berpikir diri sendiri, mari berbagi. Waduh, keren banget. Sudah 7 tahun, Mas ya? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun. Ya, 7 tahun sampai sekarang ya. Itu sangat menarik. Direktur Utama dari KMI ini menyebutkan tadi ya tentang berhenti berpikir diri sendiri, Mari berbagi. mari berbagi. Ya. Apa tuh latar belakang dari kutipan itu apa? Ya, jadi begini. Kita mungkin sama dengan Mas host pernah mengenyam pendidikan di universitas ya, atau di perguruan tinggi. Ya. Kita selalu diajari dengan bahwa dalam teori politik itu, teori pemerintahan, ada istilah partisipasi publik. Artinya untuk menjalankan negara agar kemudian bisa sesuai dengan cita-cita yang diharapkan oleh founding father itu butuh kerjasama yang baik antara pemerintahan dan sipil. Benar. Nah, Sepakat. kita sebagai sipil juga harus berpartisipasi publik, berpartisipasi dalam pembangunan baik di SDM maupun di SDA. Nah, dalam hal ini KMI merupakan organisasi think tank lah bahasanya itu ya, suatu wadah untuk teman-teman pemuda berpikir, berkreasi, berinovasi, kemudian action. Subhanallah. Gitu ya. Dan lokus kita, konsentrasi kita terhadap sosial. Nah, sosial ini banyak. Ada pertama seumpamanya berbicara masalah kesejahteraan sosial. Betul. Baik itu kita membantu masyarakat kurang mampu, atau seumpamanya kesejahteraan dalam bidang ibadah. Kita sering membantu musola, masjid, ataupun tempat-tempat peribadatan yang memang belum tersentuh oleh program pemerintah. Kita masuk di situ, kita membantu di situ. Ya. Di bidang kesehatan juga begitu, kita sering mengadakan kegiatan edukasi kesehatan terhadap masyarakat,
Kadangkala juga kita mengadakan program sunatan massal bagi orang yang tidak mampu, memberikan kerjasama dengan pihak kesehatan dan puskesmas, mengadakan kegiatan yang berupa pengobatan gratis. Sudah keren banget sebenarnya. Maksudnya divisi atau fokus yang sampean bentuk itu sudah sangat bagus. Tapi pasti nih Mas, ini kan muatannya sosial ya. Nilai utamanya adalah gimana bisa memberikan kontribusi yang lebih baik pada sosial dan lebih tepat. Hanya saja Mas, kalau misalkan kita ini, karena ini memang ada nama Mahfudnya ini yang pada saat ini sedang ada di pemerintahan lah ya, atau mewakili rakyat, akan ada cibiran lah dari Mas. Kenapa namanya kok Mahfud? Itu kan terkesan sangat politis begitu kan, seakan-akan ingin mengangkat nama satu orang ini dan apa namanya itu iming-imingnya sosial. Nah itu pasti itu di luaran. Bagaimana? Jadi begini, diakui atau tidak memang lahirnya Kacung Mahfud Institute itu tidak terlepas dari sosok Mahfudnya. Subhanallah. Karena kenapa? Karena memang kita menganggap bahwa Bapak Mahfud ini merupakan tokoh Jawa Timur yang sangat menginspirasi terhadap teman-teman pemuda. Nah, jadi begini, secara kronologis, kenapa kemudian sampai tercipta Kacung Mahfud Institute? Nah ini, ya itu pasti yang paling harus dijelaskan dulu masyarakat. Jadi pada tahun 2016 ya, khususnya di Kabupaten Bangkalan, kita melihat terhadap basis data yang ada di Kabupaten Bangkalan bahwa kemiskinan di Kabupaten Bangkalan pada waktu itu mencapai 22%. Subhanallah. Yang relatif sangat tinggi bagi suatu kabupaten yang sangat penuh potensi. Nah, kemudian Bapak Mahfud itu sering berdiskusi dengan teman-teman pemuda waktu itu. Dia mengatakan, saya adalah wakil dari rakyat, wakil dari masyarakat, yaitu di anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada saat itu sudah menjabat? Dia sudah menjabat. Sehingga beliau mengatakan begini, saya butuh telinga untuk mendengar, saya butuh mata untuk melihat, saya butuh tangan untuk merangkul, saya butuh kaki untuk berjalan. Yang namanya seperfect-perfectnya manusia, tentu tanpa ada pembentukan organisasi yang seperti itu, saya kira akan mustahil untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi dari sejarah itu kita bisa memastikan bahwa Bapak Mahfud sangat menginspirasi dengan terbentuknya ini. Jadi selain memang organisasi ini adalah organisasi sosial kepemudaan, ini juga merupakan organisasi yang tidak bisa dilepaskan dari nama Mahfud yang memang sangat menginspirasi. Karena figur beliau yang sangat kontribusinya sangat besar ya Mas. Jadi beliau itu mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa, bagaimana bisa memperjuangkan semua keluhan-keluhan masyarakat dan bisa membantu masyarakat. Berarti sampean seakan tidak langsung ya mengatakan selama prosesnya bagus, tujuannya jelas dan efektivitasnya bagus. Meskipun suatu organisasi yang mengatasnamakan sampai atas nama figur oleh karena kelayakan figur itu mengemban amanah ini, itu berarti nggak masalah? Bagi saya nggak ada masalah, karena memang begini, kita jangan terlalu berbicara tentang masalah simbolik saya kira. Nah, lebih terhadap berbicara bagaimana kata sampean nilai. Nilai apa yang kemudian bisa berkontribusi positif bagi masyarakat. Masalah simbol itu kan hanya sebuah nama. Nah, dari itu kita teman-teman Kacung Mahfud Institute itu bahasa sekarangnya don't care. Tidak peduli bagi cibiran-cibiran atau seperti apa, yang penting yang paling tertuju bagi kita adalah bagaimana kontribusi kita itu bersifat positif dan langsung terhadap masyarakat. Benar-benar. Artinya kan juga sebenarnya banyak ya organisasi yang mengatasnamakan seperti itu kayak banyak. Wahid Institute, Yudhoyono Foundation, terus ada lagi nama-nama ulama, misalkan jadi nama pondok, jadi nama. Ya berarti sama halnya dengan itu, karena nilai utamanya itu sama Mas, yaitu gimana kita benar-benar kontribusi positif terhadap betul. Jadi begini juga, kadang kita begini Mas. Jadi KMI ini tidak melihat kecil besarnya untuk berkontribusi. Jadi kadang kita terperangkap dengan kondisi mau berkontribusi tapi langsung dengan hal yang besar. Nah, itu kadang kita akhirnya nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Nah, KMI ini ingin membangun mindset dengan tadi yang disebutkan think tank. Kita membangun mindset
bagaimana kemudian kita berkontribusi positif walaupun itu sedikit nggak ada masalah. Nah, kita juga terinspirasi, kalau nggak salah Mas ya, ada salah satu filsuf yang sangat menginspirasi terhadap KMI itu namanya adalah, kalau nggak salah ini Mas ya, Antonio Gramsci. Nah, Antonio Gramsci itu mempunyai teori begini, kita butuh yang namanya intelektual organik. Waduh, Intelektual keren, organik keren, ya. keren, ya. Bagaimana kemudian intelektual organik ini kita mendefinisikan suatu kegiatan positif itu bisa menginspirasi terhadap orang lain dan bisa dilanjutkan oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya yang kita lakukan di KMI. Kita mencoba berbuat baik, niatannya adalah bukan ingin merubah keseluruhan, tapi kita ingin merubah sedikit demi sedikit. Pertama adalah, ini adalah hal yang positif, maka ketika hal yang positif, keinginan kita adalah bisa menginspirasi terhadap orang lain, agar kemudian ini dilanjutkan. Benar. Nah, ini kan tujuannya luar biasa yang disebut dengan civil society. Civil society. Begitu. Benar untuk masyarakat ini ya, masyarakat sipil ya. Iya, betul. Masyarakat yang bahasanya sampean tadi bahkan yang tidak tersentuh. Iya. Sampean kan sebagai direktur utama. Iya. Soal nama itu artinya sudah pasti sampean udah siapkan, nanti kalau ada nanya gini tentang nama udah betul. sampean siapkan. Yang sekarang kita tanyakan tuh adalah sejauh mana sudah KMI ini bergerak, yang mewakili berapa divisi gitu kan. Jadi memang di KMI itu strukturalnya lengkap ya. Pertama itu pembina, penasehat, kemudian pertimbangan, kemudian pengurus harian itu ada direktur, wakil direktur, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian ada seksi-seksi di bawahnya. Sejauh ini memang kita menjadwalkan dengan teman-teman, setiap bulan itu kita melaksanakan kegiatan sosial itu 2 kali. Subhanallah. Terserah kegiatan itu berbentuk apa. Yang penting adalah berimbas positif terhadap Rata-rata masyarakat. apa Mas? Rata-rata lebih banyak terhadap bagaimana kita membantu masyarakat kurang mampu. Yang nomor 2 terhadap kesejahteraan keagamaan. Kesejahteraan keagamaan. Ya, contoh seumpamanya. Ada di pelosok desa. Rumah masyarakat kurang mampu dan di situ ketika kehujanan, ketika panas kepanasan, sudah tidak layak huni, kita bantu di situ, Mas. Subhanallah. Atau seumpamanya ada musola. Musola itu merupakan musola umum, tapi tidak tersentuh oleh program pemerintah, disebabkan semuanya administrasinya kurang lengkap, kita masuk di situ. Ada masjid yang memang di situ masjid umum, kemudian di situ tidak disentuh oleh bantuan pemerintah, kita masuk di situ. Berupa semen, berupa... Oh, cara membantunya material? Langsung material. Bukan uang saja ya? Bukan uang. Jadi ini sebenarnya kita, kenapa kemudian bukan uang yang kita sumbangkan? Kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa sekecil apapun yang kita berikan, ya sudah, yang penting bermanfaat di situ. Berarti tidak karena namanya Kacong Mahfud Institute akhirnya harus jaga gengsi, sekali nyumbang harus ini ratusan gitu ya. Enggak, kadang kita 30, ya Allah. 30 semen, kadang 50, paling full itu 50. Subhanallah. Gitu loh. Nah, niatan kita sebenarnya hanya ingin menginspirasi bahwa masjid ini adalah milik kita bersama. Artinya kita tidak boleh tutup mata terhadap pengurusnya saja, tapi sifat gotong royong harus kita tanamkan di situ. Nggak pernah dapat cibiran, Mas. Wah, ya apa KMI nyumbangnya cuma 30 kan? Oh, kalau disumbang KMI kurang banyak biasa. Nah, ada sih. Gimana sampai tapi nggak ada masalah bagi saya, nggak ada masalah. Ya mungkin orang yang mencibir itu bisa membantu yang lebih banyak. Amin. Ya, apalagi kan orang sinis tuh nggak bisa terlalu ditanggepin. Iya, betul. Yang penting sampean fokus sama teman-teman di membantu itu. Kalau yang masyarakat miskin tadi itu gimana sampean? Membantunya dalam bentuk apa? Jadi begini, kita sebenarnya tidak mendiskreditkan program pemerintah ya. Siap. Saya kira program pemerintah itu sangat luar biasa, sudah bagus. Ada banyak bantuan yang turun terhadap masyarakat. Tidak bisa dipungkiri. Iya, ada BLT, kemudian ada PKH, ada bantuan kemiskinan bagi anak yatim, ada lansia dan yang lain-lain. Tapi kadang begini, kita harus sadar juga bahwa di Madura itu secara SDM itu sangat relatif rendah. Banyak masyarakat itu yang masih belum mempunyai kartu identitas negara, belum punya SK,
KSK, KK, belum punya KTP. Masih banyak. Masih banyak itu, Mas. Ya, masih banyak. Sehingga kan Pantesan negara akhirnya tidak bisa membantu ya karena iya, soal administrasinya. bukan karena pemerintah, saya pikir ya, setelah kita telusur di bawah, bukan kemudian pemerintah itu tidak mau membantu masyarakat yang tidak mampu, tapi kadang memang masyarakatnya itu secara administrasi kenegaraan tidak tidak mempunyai lah begitu. Iya. Sehingga saya kira itu butuh bagi pemuda, bagi kita yang memang peduli untuk masuk di situ. Iya. Yang disebut dengan partisipasi publik. Partisipasi publik, bahwa masyarakat sudah bisa ikut berkontribusi Iya, dalam betul. kemajuan bersama. Mas, sampean kan direktur utama nih. Iya. Kenapa sampean menetapkan ya di KMI ini fokus-fokus tadi tuh, kalau bahasanya sampean lokus tadi. Iya. Hasil bacaan yang seperti apa ini sampean memetakan, yaudah kita bergerak di bidang kemiskinan, kesejahteraan agama, terus apalagi gitu ya. Jadi yang namanya NGO, non government organisasi, itu kan banyak ya, Mas ya. Ada yang memang bergerak di lembaga swadaya masyarakat, yang LSM. Ada kadang memang kritikus terhadap pemerintah. Ya. Ada yang suka demo-demo. Ya kan begitu ya? Iya. Nah, saya kira itu sudah banyak yang lainnya. Itu bagus, tapi itu sudah banyak. Artinya saya melihat partisipasi pemuda maupun masyarakat yang terlibat dalam dunia politik yang non government itu sudah banyak. Tapi kita kadang ada yang menanggalkan juga yang tak kalah penting di sini. Nah, akhirnya kita dengan teman-teman itu bersepakat ya. Siap. Kita tidak perlu mengkritik pemerintah. Tidak perlu teriak-teriak di tengah jalan. Tidak perlu memberikan ya kritik lah istilahnya itulah ya. Memberikan penilaian negatif. Iya, negatif terhadap pemerintah. Bagaimana kata teman-teman? Saya sampaikan, kita berkontribusi aja. Berpartisipasi saja. Wong kita sadar bahwa aktor negara ini bukan hanya pemerintah, Tapi juga kalau sipil juga. NGO, Mas, Ya. tidak mengkritik pemerintah, ini kesannya ya. Seperti apa ya, mencari ini apa namanya ya? Mencari bahasa kasarnya banget itu kayak menjilat kayak gitu itu. Pasti ada cibiran-cibiran. Jadi memang tanggapannya, begini. Mbak. Cara kita mengekspresikan kritik itu kan banyak. Nah, Ya begitu ya. sampean memilih untuk Memilih yang seperti itu. Mengkritik dengan perbuatan. jadi mengkritiknya pemerintah bukan mengatakan bahwa pemerintah ini masih banyak orang miskin, tidak sampai, tapi lebih pada ya udah bantu orang miskinnya aja. Juga saya dengan teman-teman itu sudah berpikir yang melakukan kegiatan seperti itu sudah banyak. Ya. LSM, organisasi. Malah ada yang fokus mengkritik. Iya, ada yang fokus. Nggak berkontribusi tapi fokus Tapi itu bagus juga. Saya bukan mengatakan saya tidak bagus. Karena memang harus ada seperti itu. Ya. Harus ada menghargai seperti itu. sampean perbedaan gerakan. Iya. Bukan hanya menghargai, tapi saya sangat mengatakan luar biasa. Karena itu sudah terisi. Itu sudah terisi oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman LSM, atau yang lebih tinggi dari itu, kita mengisi ruang kosong, yaitu adalah berpartisipasi secara langsung yang bersifat inspiratif tadi itu. Tapi saya mengkritik sampean nih, Ya, gimana? sebagai direktur KMI. Dari sampean cerita tadi kan, sampean bantunya yang penting bantu. Ya. Sampean ingin menginspirasi masyarakat. Ini kan terkesan positif ya. Tapi di sisi lain ini tidak efektif, Mas. Artinya begini. Kenapa itu? Kok bisa itu? Kalau misalkan sampean bantu orang miskin, yang penting bantu. Berarti sampean tidak memastikan bahwa orang miskin ini benar-benar sampai tertolong misalkan. Ya, Kalau sampean membantu masjid, yang penting bantu. bantu ya. Ya 5 sak semen atau 30 sak. Ini gimana kalau mangkrak nih misalnya? Ya. Nah, gimana tuh Jadi efektivitasnya? memang begini, efektivitas perspektif teman-teman KMI dalam efektivitas itu bukan kemudian menyelesaikan. Begitu ya. Gimana? Tapi mindsetnya kita gimana? menggunakan pendekatan partisipatif dan inspiratif. Partisipatif adalah bagaimana kita bisa berpartisipasi. Yang kedua adalah inspiratif. Kita ingin membuka pikiran masyarakat yang lain. Iya. Bahwa masjid ini bukan milik pribadi. Bukan juga didirikan oleh KMI. Bukan hanya didirikan hanya KMI, Benar. tapi ini merupakan milik semua orang, yang mana semua orang itu juga harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan ini. Jadi begini lagi. Saya contohkan begini, Mas. Siap.
seumpamanya masjid ini di daerah kecamatan A, Siap. ya. Kemudian teman-teman KMI ini kan dari beberapa kecamatan. Iya. Ya, ada di kecamatan C, B sampai Z. Nah, sedangkan lokasi masjid itu berada di kecamatan A. Kemudian datanglah KMI dengan rombongannya membawa 30 semen. Ya, ya. Tat atau 50 semen ke situ. Tat. Tujuan kita memang agar yang lain itu tergugah. Kita berharap mereka setidaknya berkata dalam hatinya mereka, loh ini masjid orang di sini loh. Iya, iya. Kenapa yang membantu Ini itu? sampai orang jauh Iya. bantu. Nah, Ya. ini sebenarnya yang kita inginkan. Iya, iya. Begitu loh. Yang disebut dengan intelektual organik tadi itu, Iya. agar kemudian kebagusan ini diteruskan oleh Jadi sampean sama teman-teman bukan datang sebagai pahlawan ya. Bukan, Ini bukan. kayak anti hero ya teman-teman, Anti-hero, bahwa ya jadi pahlawan itu adalah kita semua. Kita begitu semua. kan. Kalau cuma ngandelin KMI ya nggak bisa. Nggak bisa, Tapi nggak bisa. KMI sudah pasti bantu. pasti bantu. Cuman harapannya memang menginspirasi. Subhanallah. Menginspirasi terhadap Ini yang lain. unik loh, unik. Karena organisasi lain ya misalnya Iya, heeh. ingin dilihat ketika membantu Selesai gitu ya. besar begitu kan, bantuannya besar, terus mejeng misalkan Iya. sama ini karena kita udah merasa berkontribusi banyak begitu. Dan sampean kita nggak perlu, yang penting Iya. bantu begitu. Yang penting kita bantu. Subhanallah. Karena begini Mas, kalau seumpamanya kita membantu seseorang dan harus menyelesaikan, ini akan menjadi beban tersendiri. Secara psikologis nanti kita akan tidak akan gampang melakukan itu kembali. Iya, iya. Karena memang harus selesai dan menjadi hero begitu Iya, ya. iya. Nah, kita enggak Dan seperti ketika masyarakat tidak punya keterikatan di sana, juga masyarakat meskipun mau dikasih masjid sekalipun tuh juga Iya. akan kalau tidak merasa memiliki Iya, nggak iya, bisa. iya. Makanya kita itu sebenarnya itu yang kita tuju. ya Dari awal kita melakukan deklarasi sampai kemudian per hari ini itu memang kita tidak ingin menjadi hero. Kita hanya ingin menginspirasi mereka bahwa kita butuh gotong royong gitu. sampean hanya menjadi bagian daripada solusi Ya, ya, iya, betul. bukan solusi satu-satunya. Bukan itu. solusi satu-satunya. Gitu. Caranya gimana, Mas, untuk ini Mas Hakim, untuk apa namanya bisa dapetin bantuan dari sampean? Apakah sampean yang mencari sendiri itu, meneliti sendiri, atau orang Ya. bisa mengajukan atau gimana? Jadi pertama, KMI itu kan anggotanya tersebar di mana-mana. Ya. Jadi memang Cuma di Kabupaten Bangkalan? enggak di Sampang juga ada kita, Oh, di Pamekasan ada, di sebenarnya masih belum. Iya, iya. Tapi kalau di Sampang sama Pamekasan kita sudah melakukan itu. Gitu. Siap. Dari teman-teman itu kadang ada yang mengajukan nggak usah ada proposal, nggak usah. Kita memang non itu. Iya, Nggak usah. iya, iya. Yang penting layak dibantu, kita bantu. Yang penting real kegiatan. Itu yang pertama secara face to face ya. Yang kedua kita juga mempunyai akun media sosial yang resmi dari KMI. Bisa menyampaikan itu melalui media sosial. Subhanallah. Kita 24 jam, kalau nggak tidur ya adminnya ya akan ditanggapi dan kita nanti ada tim yang turun ke bawah Iya. menanyakan apakah memang betul lembaga ataupun perorangan itu butuh bantuan. Subhanallah. Gitu. Iya, iya. Jadi tapi jangan berharap bahwa KMI akan menyelesaikan masalah. Tidak, cuman kita akan siap membantu. Pasti membantu. Pasti membantu. Pasti membantu. Semudah itu mengajukan bantuan. Iya, memang kita ingin mempermudah, Mas. Iya, iya. Ingin mempermudah, tidak mempersulit. Ya, tidak Artinya mempersulit. sampai nating tulus ya. Nothing Yang penting tulus, misalkan sampai level orang itu datang ke kita, yaudah kita percaya aja. Iya, gitu percaya kan. aja. Yang penting kita itu memberikan bantuan tidak berupa uang. Ya. Bukan kita tidak percaya, bukan. Tapi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa apapun yang kita bawa selama itu bermanfaat, ya sudah kita bantu. Iya, iya. Begitu loh. Keren. Keren banget. Jadi ini teman-teman itu inspiratif banget. Nanti kita cantumkan ya akses untuk sampean Iya, media siap. sosialnya sampean tuh, supaya teman-teman yang membutuhkan tuh bisa dibantu. Iya. Terutama masyarakat miskin dan religi, perbaikan di Iya. bidang religi. Ya. Mas Hakim, saya mewakili masyarakat lagi nih mau nanya. Ini sebentar lagi 2024. Sebenarnya saya yakin ya kalau selevel Kak Mahfud, kalau untuk sekedar mengangkat namanya nggak perlu buat organisasi ini. Tapi bagaimanapun organisasi ini sudah kebentuk, sudah berjalan dan sudah sejauh ini jangkauannya. Gimana sampean menepis ya? Karena nanti kan pasti diserang nih. Iya. Wah ininya Kak Mahfud ini. Jadi Tuh, gimana? proses pemilu itu kan
per 5 tahun Mas ya. Per 5 tahun. Per 5 tahun. Dan kita pun sudah menghadapi itu pada tahun 2019. Pernah mengalami Iya. hal yang sama. Iya. Benar-benar. Artinya kita tidak bisa mengintervensi penafsiran orang. Subhanallah. Ya, nggak bisa kita seumpamanya ini loh kita tanpa ada kepentingan begitu ya. Sampai berbusa pun kalau seumpamanya orang itu sudah mempunyai interpretasi lain ya sudah. Ya, kalau sudah negatif ya negatif. Negatif. Benar. Jadi kita biarkan saja begitu loh. Enjoy sampean, nggak ada masalah. Enjoy saja. Dan Pak Mahfud kan sebagai pembina ya, beliau mengatakan begini, ya sudah nggak apa-apa. Apa ada suatu peribahasa itu biarkanlah anjing menggonggong, Kafilah tetap berlalu. Ya sudah, yang penting kita bermanfaat bagi masyarakat. Iya. Ada interpretasi A sampai B sampai C, kemudian berbicara kepentingan secara politis dan yang lain, nggak ada masalah bagi kami dari KMI begitu ya. Ya karena beliau juga sudah paham pada prinsipnya membantu itu. Iya betul. Mau ditanggapi negatif positif, ya Itu. udah intinya membantu. Iya, tuh. betul. Keren Bang. Iya, iya. Keren. Gimana rasanya sampean jujur nih Mas ya, Iya. berapa tahun ya, sudah 7 tahun. 7 tahun. Sampean aktif di KMI, perubahan-perubahan orang-orang yang pernah sampean bantu, terus sampai sekarang kan mesti sampean tetap tahu ya memantau. Iya. Gimana tuh? Ya, yang jelas bukan bukan apa istilahnya itu, kalau dalam bahasanya pesantren itu bukan apa istilahnya? Bukan riya. Ria. Bukan riya, tapi saya tahadus bin ni'am. Tahadus bin. Artinya saya Menceritakan hal-hal kenikmatan yang sangat luar biasa bagi saya yang telah diberikan oleh Allah, yang sehingga saya bisa duduk di pimpinan KMI kemudian bisa bermanfaat. Dan begini, saya kan kuliahnya itu di Islam. Siap. Negeri lagi ya. Jadi ada Islam swasta, ada Islam negeri. Jadi Islamnya negeri, terverifikasi betul Islam saya itu. Diakui oleh negara. Iya, diakui negara. Jadi di kampus saya itu di UIN, ketika masuk gerbang itu langsung disuguhkan dengan hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Di situ hadis itu luar biasa bagi menurut saya, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu ketika saya melihat lembaga atau perorangan yang telah dibantu oleh KMI, ada rasa kebanggaan tersendiri, Mas. Ada rasa kebanggaan tersendiri bagi saya. Gitu. Dan saya melihat memang dulu kan 2016 ini saya melihat organisasi non pemerintahan itu banyak melakukan kegiatan yang mengkritik, demo dan yang lain-lain. Tapi per hari ini saya melihat alhamdulillah banyak ini teman-teman organisasi lain ya. Iya. Yang geraknya itu hampir sama dengan KMI. Subhanallah. Ini saya tidak mengklaim bahwa itu terinspirasi dari KMI, tapi itu kebanggaan bagi saya. Malah senang bagi teman-teman KMI bahwa ternyata kita tidak berdiri sendirian. Iya, banyak sahabat yang sudah Iya. Kata Liverpool itu, we are never walk alone. Kita tidak akan berjalan sendiri. You will never walk alone. Iya, you will never walk alone ya. Keren. Ini sampean melihat ya, muncul gerakan-gerakan yang mirip, entah dari mana sumbernya. Karena pasti itu diakui kontribusinya sangat nyata. Iya. Ya makanya saya berbangga diri itu, Mas. Berbangga dan tahadus. Cuma sampean nanti harus siap dikritik dengan istilah membantu tanpa mengkritik pemerintah ini. Karena kata Rocky Gerung ya, pemerintah itu memang harus dikritik. Ya karena ya, betul. Ya mungkin gini, Mas. Tinggal kita menginterpretasikan kritik saja. Secara terminologi kritik itu apa begitu loh. Tidak harus bentuknya sama. Tidak harus bentuknya mencaci sama. maki ini. Jadi kan begini. Kalau perspektif pemerintah dan rakyat ya, pemerintah itu harus mensejahterakan kan. Benar. Kemudian ketika rakyat itu telah mempercayakan kepada pemerintah, maka mau tidak mau pemerintah harus melaksanakan tugasnya. Ketika kemudian pemerintah itu tidak melaksanakan kewajibannya, maka bagi rakyat itu bisa mengkritik. Itu. Tinggal bagaimana kritik itu disampaikan. Ya. Begitu saja. Gini kalau sudah ngobrol dengan seorang magister ya, magister of art sampean. Iya. Itu magisternya sampean melukis kok ada seninya ya. Iya, ada seninya. Ya, sampean kan Islam nih, di ini Islam tapi jadi
S2 saya itu konsentrasinya adalah studi Islam. Iya. Studi Islam itu banyak mempelajari tentang masalah pemikiran-pemikiran Islam. Subhanallah. Jadi mungkin karena itu pemikiran jadi dianggap seni. Pantesan sampean tadi sudah seyakin itu ya sama orang beranggapan karena pemikirannya sampean sudah pelajari sampai S2 Mas. Ya sebenarnya hanya mungkin ya seandainya ilmunya itu satu gelas mungkin hanya secuil saya mendapat karena memang kalau seperti sampean itu yang ketahui kalau kuliah itu mungkin masuknya 1 minggu itu 3 sampai 4 kali mungkin yang nyerap ilmunya berapa kan Iya, gitu. iya, berapa persen yang Iya. masuk. Tapi Kebanyakan tidur di kelas. saya sangat apresiatif dengan apa yang sudah dilakukan KMI selama ini sudah 7 tahun dan sampean tadi sudah mengakui juga bahwa sudah banyak perubahan-perubahan yang sampean lihat. Dan ini kan ada momentum bulan puasa Mas ya. Wah, bentar lagi ya. 7 hari lagi nih Mas. 7 hari lagi. Ritual kita setiap bulan puasa adalah mengumpulkan sekuat tenaga untuk melakukan kegiatan sosial di situ. Siap. Nah, ini kita sudah merencanakan itu. Mungkin nanti di bulan puasa ini kita KMI bergeraknya tetap ya di bidang sosial. Kita akan menelusuri desa-desa, kampung-kampung orang yang kurang mampu. Iya. Kita nanti bantu semampu kita. Kemudian ada anak yatim, kita bantu. Atau seumpamanya ada masjid ataupun musola yang itu untuk tempat taraweh yang belum seumpamanya gentengnya rusak atau seumpamanya belum tertutupi dengan apa, kita siap mendatangi itu. Subhanallah. Terutama di bulan puasa nih. Ya, bulan puasa memang kita ritualnya setiap bulan puasa itu mengepus semua tenaga untuk melakukan kegiatan di situ. Supaya orang-orang dalam melaksanakan ibadahnya itu lebih optimal. Lebih optimal, betul. Iya. Tapi Mas, ini saya pertanyaan lagi nih. Kayak dari mana uangnya? Dari mana material yang sampean selama ini sumbangkan? Setiap bulan mengadakan kegiatan begitu ya. Jadi begini. Di KMI itu dari awal kita sudah menekankan suatu nilai gotong royong. Siap. KMI ini sekitar 45 orang di dalamnya. Yang aktif ya? Yang aktif, termasuk anggota dan juga Dewan Pembina. Ya. Nah, di setiap anggota dan pembina itu kita sudah mengikhlaskan diri untuk selalu menyisihkan rezeki kita untuk dimasukkan ke kas KMI. Personal anggota itu harus ini. Karena kenapa kok seperti itu? Jadi KMI ini secara struktural dan juga secara keanggotaan, alhamdulillah tidak ada yang pengangguran. Wah, gitu. Kalau saya urut ya. Sudah selesai dengan diri sendiri ya. Saya urut ya. Siap. Pertama Dewan Pembina. Dewan Pembina itu adalah Bapak Mahfud. Siap. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentu kan beliau punya gaji. Iya. Sedekahkan gajinya itu untuk Subhanallah. Walaupun seperempat nggak masalah kan begitu. Tapi sudah komit beliau. Ya, sebagian dari gaji sampean. Kemudian Dewan Pertimbangan ada Kiai Haji Hasani Zubair. Subhanallah. Beliau merupakan anggota DPR RI. Ya. Kemudian ada Dewan Penasehat. Namanya Bapak Suyitno, anggota DPR Kabupaten Bangkalan. Ya Allah. Ya, begitu. Saya sendiri bekerja di Kementerian Sosial. Subhanallah. Kemudian yang ke bawah itu semuanya ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha. Nah, seperti saya kan selain memang menjadi direktur, saya juga mempunyai aktivitas ekonomi. Ya. Pertama saya berdagang sapi. Oh, udah idaman banget itu udah. Saya lagi sama dengan Long Gledak ini. Lagi belajar berbisnis kuliner. Gitu. Jadi dana setiap bulan kita memang sudah ada kas, menyisihkan rezeki kita ya. Jadi dikumpulkan kemudian itu dibuat kegiatan dan pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban secara keorganisasian. Begitu. Setiap bulan kita menyampaikan uang masuk berapa, uang pengeluaran berapa, sisa berapa, begitu terus setiap bulan. Ya. Begitu. Sangat transparan kita di KMI itu. Kalau dengan presentasinya sampean tuh saya mau nanyakan hal personal nih. Ya, sampean jawab atau tidak dijawab boleh. Ya. Sampean sudah nikah? Sudah menikah. Itu yang kata Mas
teman saya sudah punya istri, Mas. Sudah, berarti punya 3 dong. Kok bisa? Istri. Jadi yang betul Iswan gitu ya. Masih ada 2 peluang lagi Iswan. untuk teman-teman. Karena ini istri teman-teman, bukan Iswan ya. Bukan Iswan, Masih ada katanya 2 istri. lagi, istri baru. Benar. Karena seorang yang sudah akademisinya bagus, juga kerjaannya mentereng, terus pengusaha juga, terus pegiat sosial, itu bagaimana tidak dinanti-nantikan gitu ya. Jadi yang di rumah itu harus benar-benar harus. Ya enggak juga sebenarnya sih. Iya. Karena memang bagi saya ikatan pernikahan itu merupakan komitmen yang memang harus dijaga. Lais, keren. Jadi keren, tidak keren. bagi istri saya nggak perlu khawatir. Kan? Aduh, siap. Ini mungkin terakhir nih. Iya, siap. Sudah sekeren ini perjalanan KMI, semoga terus berlanjut concern pada Amin, amin, kontribusi sosial ke depan, Mas. Maksudnya visi ya, karena kan sudah 7 tahun melakukan ini, membantu. Apa ada hal yang lebih besar yang ingin dicapai ke depan, atau hal yang lebih konkret, lebih efektif, atau seperti apa? 7 tahun perjalanan KMI untuk membantu masyarakat itu, sampai hari ini teman-teman KMI mengatakan bahwa KMI itu masih belum maksimal. Wah, Ya, belum maksimal. sampean sendiri mengakui di internal tuh ya. Iya. Ada hal yang perlu ditingkatkan. Apa tuh? Pertama adalah begini. Falsafah negara kita itu kan gotong royong sebenarnya. Iya. Gotong royong. Artinya kita harus saling berbagi, harus saling menutupi, harus saling membantu. Dan saya melihat dengan adanya budaya, dengan masuknya dari teknologi ya, dari informatika yang sangat luar biasa terbukanya ini, nilai-nilai dasar negara kita ini semakin hari semakin tergerus. Nah, harapan besar kita adalah setelah KMI ini bergerak di bidang sosial secara nyata, ya, berupa barang dan yang lain-lain, kita ingin membuka pikiran masyarakat bahwa kita butuh yang namanya menegakkan kembali yang namanya gotong royong. Jadi selanjutnya mungkin KMI ini akan terkonsen bagaimana membangun mindset, membangun perspektif, membangun paradigma di tengah-tengah masyarakat bahwa kita tidak boleh menghilangkan nilai-nilai luhur negara kita, yaitu adalah gotong royong. Berarti selain membantu secara material, secara uang, sampean harus membantu secara edukasi. Secara edukasi juga. Penyadaran terhadap masyarakat. Jadi begini juga, ini terakhir Mas ya. Salah satu dedikasi kita terhadap pembangunan daerah baik SDM maupun SDA. Jadi tahun kemarin waktu kita harlah kelima, kita itu sudah membentuk sekolah rakyat. Ya, sekolah rakyat. Keren. Yang memang di sana itu diperuntukkan untuk mohon maaf ya, dalam tanda kutip, para pemulung. Jadi kan kalau di Bangkalan ini kan mungkin kita bisa melihat di tengah jalan banyak pemulung yang masih produktif dalam masa jenjang pendidikan. Mereka harus menanggung mempunyai tanggungan yang sangat luar biasa untuk mencari nafkah dari itu. Jadi kita sudah membentuk yang namanya sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Konsepnya seperti apa? Konsepnya seperti ini. Pemulung itu kita ajak mereka untuk hadir di forum itu. Kita ajari beberapa materi sekolah yang ada di SD maupun SMP. Dihadirkan. Kemudian saya tanyakan ke mereka, kalau 1 jam kira-kira kamu bisa mendapatkan berapa dari kamu memulung? Ada yang mengatakan 5.000, 10.000, 20.000. Kita ganti uang itu. Subhanallah. Gitu. Artinya sampean meminta waktu beliau, tapi mengganti apa yang mereka cari. Ini sudah kita konsep, keren banget. Sudah berjalan tapi tidak maksimal. Ya, karena memang mungkin ada rasa malu dan yang lain-lain. Iya. Karena kadang mengakui diri sendiri rendah itu agak berat ya. Tapi ini sudah berjalan ada sekitar 10 orang. Tapi tetap lanjut. Kita lanjut itu, sekolah rakyat itu. Kemudian juga ini pengen membangun mindset ya. Jadi di desa-desa itu kan ada dua lembaga yang sudah kerjasama dengan KMI itu. Jadi kan kalau di desa itu kalau bisa baca bahasa Inggris, bahasa Arab itu kan keren ya. Nah, kita buka kursus di situ. Subhanallah. Di Geger dan di Kokop. Namanya adalah KMI Kos. Subhanallah. Ya, KMI kursus bahasa Inggris, kos. Itu gratis itu. Ada, masih berjalan sampai sekarang. Nah, itu mungkin upaya kita untuk
mengoptimalkan, Keren, keren. meningkatkan SDM Iya, masyarakat. keren. Ya, begitu. Luar biasa teman-teman, dari podcast ini kita banyak sekali mendatangkan tokoh-tokoh inspirasional yang peranannya terhadap masyarakat sangat keren. Artinya ini tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat kita masih butuh banyak bantuan. Butuh, sangat butuh. Masih Mas. banyak bantuan. Jadi kalau supaya kita turun ke masyarakat itu, kita akan pertamanya kita akan melihat bahwa Bangkalan itu akan dilihat seperti kota. Iya, iya. Karena apa? Karena di Bangkalan itu ya, mungkin bukan hanya di Bangkalan ya. Semuanya di kabupaten itu di Madura melihat kabupaten itu adalah kacamata kota. Jadi yang dilihat adalah Iya, kotanya. ya sudah seperti ini semuanya. Iya, seperti itu. Itu sebenarnya bukan salah tapi kurang benar. Ya. Seandainya kita masuk ke desa-desa kita akan melihat bagaimana kemudian fenomena sosial di bawah itu, kesenjangan sosial itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa di bawah itu. Semoga KMI ini bisa menginspirasi Amin, banyak amin. orang, Amin, banyak amin. lembaga yang akhirnya mau untuk mewujudkan nilai utama yaitu gotong royong, Gotong royong, ya. dalam pembangunan SDM ataupun pembangunan daerah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Hakim. Ya. Saya yakin ini sangat inspiratif, Mas. Amin, amin. Semoga amin. orang-orang bisa mengambil faidah ini dan semoga kita bisa saling support ke depannya Siap. untuk kemajuan SDM kita yang lebih Ya. unggul. Mungkin itu saja dari obrolan kita kali ini. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.